kepada 260 juta penduduk Indonesia. Di lereng pegunungan yang sejuk dan diselimuti kabut Jepang, terdapat sebuah destinasi yang memukau para pengunjung dengan pesona alam dan keunikan faunanya. Jigokudani Monkey Park atau Taman Monyet Lembah Neraka. Di tempat ini terdapat salah satu primata endemik Jepang. Jika kalian mengunjungi tempat ini, kalian bisa langsung berinteraksi dengan monyet-monyet bermahkota putih. Sejarahnya yang kaya dan keajaiban alamnya menjadikan tempat ini lebih dari sekedar tujuan wisata. Bisa dibilang Jigokudani adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia dan alam bagi sebagian orang Jepang. Dan Berikut Files akan membahas lebih dalam untuk Anda. Jigokudani Monkey Park terletak di Prefektur Nagano, Jepang. Tempat ini pertama kali dibuka pada tahun 1964. Nama Jigokudani yang berarti lembah neraka diambil dari formasi geotermal di daerah tersebut yang menampilkan uap panas dan sumber mata air panas. Meskipun taman ini baru diresmikan pada tahun 1964, sejarah pengamatan monyet di kawasan ini telah ada jauh sebelum itu loh pemirsa. Pada awalnya, taman ini tidak direncanakan sebagai objek wisata. Sejarahnya dimulai dari keinginan para peneliti dan konservasi yang tertarik untuk mempelajari perilaku monyet Jepang atau Macaca fuscata dalam bahasa Jepang. Penelitian pertama mengenai primata ini dilakukan pada akhir tahun 1950-an oleh seorang ilmuwan Jepang bernama Kinji Imanishi. Penelitian ini menarik perhatian dunia, terutama ketika ditemukan bahwa monyet-monyet ini memiliki kebiasaan mandi di sumber air panas, suatu perilaku yang sebelumnya tidak diketahui oleh banyak masyarakat. Pembangunan Jigokudani Monkey Park bertujuan untuk melindungi habitat alami monyet dan mengatur interaksi manusia untuk memastikan kesejahteraan satwa di sana. Taman ini didirikan untuk memberikan lingkungan yang lebih terkontrol bagi para monyet, sambil memungkinkan pengunjung untuk mengamati mereka dari dekat tanpa mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Sejak dibuka, Jigokudani Monkey Park telah mengalami pertumbuhan pesat dalam hal jumlah pengunjung. Pada awalnya, taman ini hanya dikunjungi oleh para peneliti dan pecinta alam. Namun, seiring dengan meningkatnya minat global terhadap ekowisata dan perlindungan satwa liar, popularitas taman ini terus berkembang. Salah satu momen penting dalam sejarah wisata taman ini adalah ketika gambar monyet-monyet yang sedang berendam di sumber air panas menjadi viral di media internasional. Gambar-gambar ini menampilkan monyet-monyet yang nampak santai dan menikmati waktu mereka di kolam air panas, menciptakan daya tarik yang kuat bagi wisatawan dari seluruh dunia. Sejak saat itu, Jigokudani Monkey Park menjadi tujuan wisata utama dan menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Infrastruktur taman ini juga mengalami peningkatan signifikan. Jalur-jalur yang menghubungkan area parkir dengan area observasi telah diperbaiki untuk memudahkan akses bagi para pengunjung di tempat ini. Fasilitas seperti pusat informasi, area istirahat, dan jalur penjelajahan telah diperbaharui untuk meningkatkan pengalaman pengunjung tanpa mengganggu habitat alami monyet. Jigokudani Monkey Park memainkan peran penting dalam sektor pariwisata Jepang, terutama dalam konteks ekowisata dan wisata alam. Taman ini tidak hanya memberikan pengalaman yang unik bagi wisatawan, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional. Secara keseluruhan, Jigokudani Monkey Park tidak hanya menjadi tempat yang menarik bagi pengunjung, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mempromosikan ekowisata dan mendukung ekonomi lokal khususnya di wilayah Nagano, Jepang. Melalui pelestarian satwa dan penyediaan pengalaman wisata yang unik, taman ini terus menarik perhatian global dan memberikan kontribusi positif terhadap pariwisata Jepang. Itulah beberapa fakta menarik mengenai wisata Jigokudani Monkey Park yang ada di Jepang, salah satu tempat pelestarian namun berperan penting bagi ekowisata Jepang. Apakah kalian tertarik untuk mengunjunginya, pemirsa? Pemirsa, belum lama berseliweran di sosial media Lotus Root Powder atau yang kerap disebut dengan oven. Makanan ini memiliki tekstur seperti papeda yang mampu menurunkan berat badan. Lotus Root Powder sendiri memiliki berbagai varian, mulai dari yang original, ubi ungu, hingga buah-buahan. Konon setelah kita mengonsumsi Lotus Powder akan membuat kenyang tahan lama. Lalu seperti apa fakta-fakta menarik di balik Lotus Root Powder ini? Berikut Oval telah merangkumnya untuk Anda. Jika
Jika diartikan secara harafiah, lotus root powder adalah bubuk akar teratai, sehingga sudah jelas bahan utama dari makanan ini ialah bubuk atau tepung akar teratai. Dalam proses pembuatannya, bubuk akar teratai dicampur dengan aneka bahan makanan tinggi nutrisi, mulai dari kurma, kacang-kacangan, jamur putih, hingga buah kering. Diketahui bubuk akar teratai berasal dari China. Di sana makanan ini merupakan salah satu hidangan kelas atas. Bahkan makanan ini selalu disajikan sebagai hidangan kerajaan pada masa China kuno. Fakta menarik lainnya, bubuk akar teratai disebut sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Pada tahun 1972, Presiden Amerika Serikat Nixon mengunjungi China dan berkesempatan mencicipi bubuk akar teratai ini, hingga akhirnya membawa ke Amerika Serikat sebagai hadiah. Sesuai dengan namanya, bahan utama lotus root powder ialah akar teratai. Tak heran jika makanan ini diklaim kaya nutrisi. Setiap 100 gram akar teratai mengandung 60 kalori. Adapun nutrisi lainnya terdiri dari 0,1 gram lemak, 2,6 gram protein, 17,2 gram karbohidrat, 0 gram gula, serta 4,9 gram serat makanan. Sisanya adalah karbohidrat kompleks. Akar teratai segar pun tak mengandung lemak jenuh dan kolesterol dalam bentuk aslinya. Diklaim bisa menurunkan berat badan, ternyata informasi tersebut benar adanya. Pasalnya, bubuk akar teratai memiliki sifat anti-obesitas berkat kandungan dari teratai, rimpang, dan biji-bijian di dalamnya. Kandungan tersebut pun dapat mengurangi penyerapan lemak dan karbohidrat. Selain itu, bisa pula meningkatkan metabolisme lipid dan menurunkan pengeluaran energi dengan menghambat aktivitas enzim tertentu dalam sistem pencernaan. Lotus root powder juga mengandung sejumlah nutrisi seperti vitamin, mineral, dan serat yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan itu dapat membantu mengatasi reflux asam atau gangguan pencernaan, menjaga sistem kekebalan tubuh hingga sebagai antiinflamasi. Selain itu, bisa pula membantu meningkatkan sirkulasi darah, jantung, otak, dan menjaga kesehatan kulit. Tekstur lotus root powder sebelum diolah cukup kering dan berpasir layaknya makanan bubuk lainnya. Untuk menyesuaikannya, kamu perlu menyeduhnya dulu dengan air panas sambil terus diaduk. Jika teksturnya sudah kental, layaknya papeda dan berwarna bening, berarti lotus root powder sudah siap disantap. Adapun perbandingan bubuk akar teratai dan airnya sekitar 2 hingga 3 sendok makan dan 200 ml air mendidih. Sebaiknya gunakan air rebusan dan hindari memakai air panas dari dispenser karena hasilnya tidak akan kental. Selain itu, jika tujuan mengonsumsi lotus root powder untuk diet, sebaiknya dikonsumsi saat pagi atau malam hari saja. Pemirsa, itulah tadi sederet fakta dan manfaat dari lotus root powder. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda ya.